Muhammad, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Islam Malang. Perkenalkan, nama saya Adatia SSI. Saya adalah guru matematika dari MAN 11 Jakarta Selatan. Saya di sini akan memberikan video praktek pembelajaran dengan materi transformasi geometri, submateri dilatasi dengan model, pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Mohon masukan dan sarannya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Udah siap belajar apa belum? Udah. Ya, coba kita lihat sampah di kolong mejanya masih ada apa enggak. Kita lihat ada bersih. Alhamdulillah ya, Bus, karena kebersihan itu sebagian dari Iman. Oke, sekarang kita belajar mengenai transformasi geometri, submateri dilatasi. Silakan bukunya diletakkan di atas meja sama tulisnya. Terus HP juga boleh dipakai, tapi nanti ketika kalian berdiskusi dan mengumpulkan informasi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, agar kita lebih berkah lagi ilmunya, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Bintang. Siapa Bintang? Isti'dadan. Siap. Saya bina naqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, saya absen satu-satu ya. Adinda Najmaira Azizari. Oke. Amira Dinda Pramono. Anissa Najwa. Dwiki Kurniawan. Faiz Muhammad Al-Karim. Hadir, Bu. Zalfa Nadia. Jadi yang tidak hadir hari ini ada 5 anak ya? Sakit semua itu ya? Ya, oke. Kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang dilatasi dalam transformasi geometri. Kalian sudah pelajarin dulu ketika SMP. Masih pada ingat apa enggak ya? Coba saya tanyain. Dilatasi artinya apa? Ada yang tahu? Kalian. Ya, betul. Oke. Berarti masih pada ingat ya? Coba saya tanyakan kira-kira apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang Bu. tahu? Oke, Arfi. Nah, contoh dilatasi yang saya tahu adalah miniatur pesawat terbang. Ya, betul. Berarti itu mengalami pengecilan apa perbesaran? Pengecilan, Bu. Ya, betul. Oke. Selanjutnya, Saya Bu, apa aja? bakteri yang diteliti oleh mikroskop, Ya, betul Puja. Berarti mengalami apa itu objek? pembesaran. Perbesaran ya. Geometri yang keempat adalah dilatasi. Dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Dilatasi melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran objek. Ukuran objek ini dapat berubah menjadi lebih besar atau lebih kecil tergantung pada skala yang akan menjadi faktor pengalinya. Contoh penerapan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah bola-bola air yang akan mengalami perbesaran jika didiamkan di dalam air. Bola-bola yang awalnya kecil, setelah didiamkan dalam air menjadi besar. Contoh yang kedua adalah skala pada peta. Pada umumnya, skala peta bertuliskan 1:1 juta cm. Intinya setiap dari kalian belajar itu pasti ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari kalian. Jadinya kalian punya motivasi di dalam belajar. Jadi nggak cuman serta-merta kalian itu hanya mendapatkan teori saja, tapi bisa saja kalian menelaahnya dan bahkan meriset
ya meriset sesuatu sehingga itu bisa disambungkan dengan materi yang kalian pelajari saat ini. Kebetulan sekarang itu adalah dilatasi, jadi intinya kalian dalam pembelajaran kalian usahakan agar fokus supaya kalian itu bisa lebih paham lagi, dan juga ada tips lain biar kalian bisa mengerti akan pembelajaran kali ini, yaitu kalian harus banyak latihan soal ya. Jadi kalian itu juga latihan soalnya juga nggak sendiri, tapi kalian juga bersama-sama, makanya nanti akan saya bagikan kelompok. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian bisa menemukan konsep dilatasi dengan pusat dilatasi di titik 0,0 ataupun di titik A, B dengan faktor skala tertentu ya. Faktor skala di sini yaitu faktor pengali. Jadi itu bisa memperbesar ataupun bisa memperkecil. Nah, nanti ada akan kalian pelajari kalau diperkecil nanti K-nya itu atau faktor skalanya itu seperti apa, dan ketika diperbesar itu faktor skalanya juga seperti apa. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini tujuannya itu diharapkan kalian semakin bertambah keimanannya, dalam arti kalian semakin banyak ilmu yang masuk, itu nanti bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan selanjutnya kalian akan dilatih dalam kedisiplinan, ingin tahu, kerjasama, dan ketelitian, yang mana nanti juga masuk ke dalam penilaian sikap. Ya, nanti saya akan lebih lanjut lagi untuk memberitahukan kalian tentang penilaian. Selanjutnya kalian akan dilatih untuk berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreativitas dengan baik dan tepat. Jadi yang mana kalian itu akan dilatih seperti itu ketika kalian berdiskusi dan juga saat presentasi, dan juga kalian sharing sama temannya atau memberikan tanggapan kepada kelompok lain, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa maksimal dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran, kebetulan kita sekarang memakai model pembelajaran problem based learning atau PBL ya, yang mana nanti terpusat pada sebuah masalah, lalu nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, langkah-langkah yang pertama yaitu orientasi, yang mana kalian mengamati suatu permasalahan, lalu kalian akan dibagikan LKPD dan diskusi, dan kalian harus mengumpulkan informasi di situ dengan mencari referensi lain, bisa dengan internet ataupun bahan ajar yang sudah saya bagikan. Lalu kalian harus menanyakan kepada guru atau mencari sumber belajar lainnya agar bisa mengisi semua LKPD tersebut, dan setelah itu kalian presentasikan pemecahan masalah. Di situ kita analisis dan evaluasi. Jadi nanti kalian memberikan tanggapan kepada kelompok lain gimana jawabannya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Lalu kita akan menyimpulkan materi tersebut. Nanti ada tes individu juga, yang mana setiap anak harus mengerjakan soal sendiri, nggak boleh dengan kelompoknya. Yang boleh dengan kelompok itu hanya mengerjakan apa? LKPD, lembar kerja peserta didik. Lalu nanti kita akan refleksi kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Ya, ada pertanyaan di sini? Udah paham semua ya? Selanjutnya saya akan memberikan penilaian di sini, penilaian sikap dan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi penilaian sikap itu yang tadi saya bilang, spiritualnya, disiplinnya ada, ingin tahunya ada, kerjasamanya ada, ketelitiannya ada, dan itu masuk selama pembelajaran itu saya akan nilai sikapnya. Selanjutnya penilaian pengetahuan diambil dari tes individu itu ya, tes individu, jadi nilainya itu berapa, dan kalian benar-benar mengevaluasi diri kalian itu di tes individu itu, kalian udah paham atau belum gitu, makanya dikerjakan sendiri, nggak pakai acara kerjasama. Nah, selanjutnya penilaian keterampilan, di situ dinilai dari proses diskusi dan presentasi. Ya, kan kalian duduk udah sesuai dengan kelompok rotasi ya, yang kemarin ya, sekitar ada 6 anak yang duduk satu kelompok. Oke, kalian amati di sini ada segitiga yang disorot oleh istilahnya itu cahaya. Kebetulan di sini cahayanya bisa dibilang proyektor ya, cahaya proyektor yang mana nanti menghasilkan bayangan di tembok atau di papan. Nah, kamu lihat di situ dia semakin besar apa semakin kecil bayangannya?
Yang besar ya. Kebetulan di situ kalau dikira-kira sebesar sampai 3 kali dari segitiga ABC. Jadi untuk bendanya yaitu segitiga ABC, bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen sama C aksen. Jadi kita misalkan di sini ada segitiga ABC yang mana mempunyai titik koordinat A 2,1, B 1,3 dan C 3,2. Yang mana segitiga tersebut didilatasikan terhadap pusat dilatasi yaitu 0,0 dengan faktor skala 3. Yang ditanyakan di sini adalah bayangan titik segitiga ABC setelah didilatasi itu berapa. Jadi masing-masing titik A, B sama C itu diperbesar sebanyak 3 kali. Berarti kita kalikan dengan apa faktor skalanya tadi? 3, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, saya mau ngetes kalian udah paham belum? Coba untuk titik A aksen dari awalnya itu A 2,1 setelah didilatasikan menjadi A aksennya berapa? 6,3. Oke, 2,1-nya masing-masing dikali berapa? 3. Selanjutnya yang B aksen menjadi berapa? 3,9. Yang C aksen? 9,6. Oke, sip, betul semuanya. Ya, selanjutnya saya akan menyajikan video pembelajaran tentang dilatasi dan faktor skalanya. Oke, pada video ini kita akan belajar transformasi geometri yang keempat, yaitu dilatasi. Seperti apa dilatasi? Nah, dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Jadi beda dengan 3 transformasi sebelumnya yang hanya mengubah kali lipat, bisa sekian kali lipat lebih besar, atau bisa juga diperkecil gitu. Nah, biar teman-teman lebih paham seperti apa konsep dilatasi, perhatikan ilustrasi berikutnya nih. Misalkan kita punya segitiga, ya. Kita punya sebuah segitiga, ini segitiga ukuran aslinya. Ini nanti akan kita perbesar dan kita perkecil. Oke, ketiga sudutnya kita kasih titik aja ya. Kita kasih titik. Kita akan belajar konsep dilatasi jika pusat dilatasinya di sini dulu, di O atau 0,0. Ini kalau faktor skalanya K-nya setengah. Nah, kita peroleh sifat seperti ini. Ya. Jika K-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1, maka bayangan itu diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jadi kalau K-nya itu ada antara 0 dan 1, maka bentuknya, ukurannya itu pasti diperkecil, tapi bentuknya masih sama, arahnya juga masih sama, masih sepihak. Nah, sekarang gimana kalau faktor skalanya negatif? Misalkan negatif 1, ya. Nah, maka bentuknya akan sama, ukurannya juga sama, tapi arahnya yang berbeda. Ini jika K-nya negatif 1. Jika K-nya negatif 1, maka bayangan ukurannya sama dan letaknya berlawanan pihak. Ini arahnya yang berbeda, teman-teman. Bentuk segitiga arah yang berbeda. Nah, sekarang gimana kalau K-nya negatif 2? Ya, jadi jaraknya 2 kali lipat, tapi arahnya berbeda. Ini K-nya negatif 2. Bentuknya, nah kalau K-nya kurang dari negatif 1, maka bayangan itu diperbesar. Ini kan bentuk aslinya, segitiga yang merah ini. Nah, ini ukurannya diperbesar, tapi letaknya berlawanan pihak, arahnya jadi beda. Nah, sekarang gimana kalau K-nya negatif setengah? Akan seperti ini. Ya, jika K-nya lebih dari negatif 1, kurang dari 0, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, ini 5 sifat dilatasi berdasarkan faktor skala. Teman-teman nanti akan sering mendengar faktor skala atau K, dan juga ada pusat dilatasi. Nah, pada ilustrasi ini pusat dilatasinya adalah titik O 0,1. Oke, saya akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan, didiskusikan ya. Ya, oke. Kalian sudah pegang LKPD-nya masing-masing kan? Ya, silakan kalian kerjakan tentang permasalahan yang pertama dulu, yang mana di situ bisa kalian ingat-ingat tadi informasinya sudah disampaikan dari video yang tadi. Silakan dikerjakan. Kalian tulis nama dulu di LKPD itu sama nama kelompoknya ya.
Ini ya permasalahan yang pertama, tentukan bayangan titik P min 2,7 oleh dilatasi O3 secara geometris dan analitis. Silakan dikerjakan ya. Nanti silakan 3,6. Iya. Tapi di sini kan ini 3, tapi di sini baru Iya, tambahin aja. tambahin aja nanti 3,6 itu kan gambarnya dari O ke P itu dibikin garis putus-putus ya. Terus nanti kamu lanjutin ke P aksen ya bayangan itu, kamu bikin garis putus-putus lagi. Dan secara analitis udah. Tinggal gambarnya aja ya. Awalnya itu kayaknya berapa? Kayaknya sih awalnya 1,2. iya 1,2. Terus pas jadi kan ada perubahan di sini gambarnya Kemana? tiga kali ya. Iya betul. Yang berikutnya belum. Secara analitis udah. Ya. Kita belajar cara menentukan bayangan dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan suatu titik x, y kita dilatasi dengan pusat O itu 0,0 dengan faktor skala K, dan bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara menentukan koordinat bayangannya ini? Jadi kita akan mencari X aksen dan Y aksennya. Jika menggunakan matriks, caranya seperti ini teman-teman. X aksen, Y aksen seperti ini. X aksen dan Y aksennya sama dengan ini matriks dilatasinya. Skalanya K 0, 0 K kita kalikan aja dengan koordinat awal, yaitu kita kali dengan X dan Y. Nah, ini caranya kalau teman-teman menggunakan matriks. Atau cara yang lebih mudahnya, nyari X aksen itu sama dengan K kita kalikan dengan koordinat atau absis koordinat awalnya. Dan Y aksennya sama aja dengan faktor skala atau K kita kalikan dengan koordinat bayangan awalnya, kita kalikan dengan Y-nya. Nah, ini akan lebih gampang nantinya. Contohnya seperti ini. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3. Berarti ini K-nya ya. Jadi kita peroleh K-nya itu 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Oke, jadi kalau kita gunakan matriks, K-nya aja teman-teman ganti dengan 3 gitu. K ini juga sama teman-teman ganti dengan 3, dan X dan Y ini teman-teman ganti dengan absis dan ordinat titik A-nya. Jadi X-nya 4 dan Y-nya 5. Minimal kali 2. Iya. Nantinya kan berarti. Iya. Pertama bukan ini pas sudah dihitung berarti udah tulis ini. Bisa tuh gimana? Oh iya. Ini deh, min 3 min 2 min 4 lah. Sepertinya kelompok 1 dan 2 sudah selesai. Silakan dipresentasi. Siapa yang mau presentasi di kelompok 2? Siapa? Fatin. Kelompok 1 Naila. Silakan. Ini dia hasil diskusi dari kelompok kami yang permasalahan 1 yang akan dipresentasikan oleh Naila. Jadi titik fokusnya itu 1,2 dan dilatasi oleh 0,0 dan faktor skalanya itu 3. Jadi 1,2 dikali 3 yaitu 1 dikali 3 hasilnya 3, dan 2 dikali 3 hasilnya 6, dan hasil P aksennya itu adalah 3,6 dan gambarannya itu seperti ini. Dan terjadinya pembesarannya itu sebanyak 3 kali. Baik, yang secara analitis akan dijelaskan oleh Fatin. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan 1 secara analitis.
Jadi di soal itu dibahas titik A 1,2 dilatasikan dengan 0,3 menghasilkan bayangan di titik A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Jadi untuk cara pengerjaannya itu X aksen, Y aksen tiganya itu dapat dari faktor skala karena di soal kan disebut faktor skalanya itu 3 terus dikali 0 terus ini 0 tetap karena di rumusnya kayak gitu terus tetap dikali faktor skala atau K terus ini 1 itu adalah X nya 2 itu adalah Y nya terus dikali aja 3 dikali 1 3 terus 3 dikali 2 6 jadi didapat A aksennya itu 3,6 seperti itu. Baik, itu dia penjelasan dari teman kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya. Saya izin bertanya, yang 0 itu jadinya hilang ya? Angka 0 di 3,30, 03 itu hilang? Iya, karena kalau misalkan jadi langsung dikali gitu. Dikali langsung gimana? Oh, jadi 3 langsung kali 1, 3 kali 2. Oh, terima kasih. Apakah sudah jelas kanan? Kanan apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ada yang ingin bertanya lagi? Gak ada. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekian penjelasan dari teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi alhamdulillah sudah disajikan presentasi dari kelompok 1 dan 2. Kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Yang mana didilatasikan terhadap pusat dilatasi 1,2 dengan faktor skalanya 2. Silakan kalian kerjakan sama kayak tadi tuh nomor 1 secara geometri dan analitisnya. Kalau misalkan ini pencerminannya Dibesarin dulu. oh iya kan skala itu pas skala Ini kan min 2,7 plus 0,3 itu dibatasnya 0. Berarti min 2 berarti di atasnya karena ini cuma sama 4 itu bisa tahu dari sini jadi oleh dilatasi 0,3 itu berarti di sini oh gitu Jin. ya terus berarti kalau cara geometri dan analitisnya Karena masih banyak yang belum mengerti, silakan kalian pelajari ini. Jika pusat dilatasinya bukan 0,0, misalkan m, n. Nah, ini caranya tuh mirip dengan rotasi yang udah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, koordinat bayangannya kita kurangi dengan koordinat pusat, kemudian ini faktor atau ini matriks dilatasinya tetap, dan koordinat awalnya kita kurangi juga dengan pusat. Jadi kalau teman-teman udah belajar rotasi pada video sebelumnya, ini caranya itu mirip. Ya, kita hanya mengubah koordinat asal dan koordinat bayangannya dengan cara mengurangi koordinat titik pusat. Oke, contohnya tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P negatif 3,2. Kita pakai rumus yang ini. Berarti di sini 4,5 ini koordinat awal, artinya ini X dan Y-nya. X-nya 4, Y-nya 5. 3 ini adalah faktor skala, jadi ini nilai K-nya, K sama dengan 3. Kemudian ini adalah titik pusatnya, M, N, negatif 3 ini M, dan 2 ini adalah N. Nah, masing-masing informasi ini kita substitusi ke rumus ini. Jadi M dan N-nya kita ganti dengan negatif 3 dan 2. Kemudian K-nya kita ganti dengan 3. Di sini XY-nya kita ganti 4 dan 5. MN-nya kita ganti dengan negatif 3 dan 2. X aksen dikurangi negatif 3, dikurangi negatif itu sama aja dengan ditambah ya. Ini Y aksen min 2 tetap. Kemudian bagian sini 4 dikurangi negatif 3 itu 7.
5 dikurangi 2 itu 3. Ini kita kalikan biasa ya. 3 kali 7 21, 0 kali 3 0, 0 kali 7 0, dan 3 kali 3 9. Ya, teman-teman pastinya udah belajar matriks sebelumnya ya. Kita gunakan perkalian matriks. Nah, jadi kita peroleh 21 tambah 0 itu 21, 0 tambah 9 itu 9. Kita lihat baris pertama X aksen ditambah 3 sama dengan 21 ya. Jadi X aksen sama dengan 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Nah, sekarang perhatikan baris keduanya ya. Y aksen dikurangi 2 sama dengan 9, maka Y aksennya adalah 9 tambah 2, 11. Nah, ini absis dan ordinat bayangannya. X aksen dikurang M, Y aksen dikurang N, terus sama dengan K dikali 0, 0 dikali K, terus X min M, Y min N kan. 2 ini X, ini tuh Y nya min 3, terus M nya itu 1, M nya itu ini tetap 2, ini 2. Iya. Kayaknya dia ini dulu deh, ngitungin dulu. Jadi dia di faktor skalanya itu nanti. Nah, untuk permasalahan 2, nah si A adalah titik pusat, titik yang ditanyakan dengan titiknya 2,-3 dan dilatasi dari titik pusat 1,2 dengan skalanya adalah 2. Nah, pertama-tama ini rumusnya 2, ini skalanya kita kali dengan titik yang ditanyakan, kemudian dikurang dengan titik pusat. 2 dikurang 1, X dikurang X, dengan Y dikurang Y, minus 3 dikurang minus 2, ditambah titik pusat. Titik pusat itu adalah 1,1 dan 2. Nah, selanjutnya 2 dikali ini kan 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian minus 3 dikurang 2 sama dengan minus 5. Minus 5 dikali 2 sama dengan minus 10. Lalu ditambah dengan titik pusatnya adalah 1 sama 2. Berarti 2 ditambah 1 dengan minus 10 ditambah 2 menjadi 3 dan minus 8. Kemudian ini adalah gambaran dari si permasalahan nomor 2. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Saya bisa maju dari kelompok 5. Saya pengen nanya nih, 2 kali 1-nya dapetnya dari mana ya? Oh, 2 kali 1. Nah, jadi kan ini kan skalanya adalah 2. Nah, 2 kali 1-nya dari mana? Satunya dari 2 minus 1. Nah, 2 minus 1 hasilnya adalah 1. Kemudian kita kalikan dengan skalanya menjadi 2 kali 1. Yang di bawahnya juga sama. Minus 3 dikurang 2 menjadi minus 5. Minus 5 dikali 2. Ini. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hana. Tepuk tangan yang kanan. Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sama Hana dan teman-teman kalian itu sudah bagus semuanya, sudah benar semuanya. LKPD-nya dikumpulin ya. Ya, tadi dapat disimpulkan. Yang bisa kita simpulkan bersama apa tadi? Dilatasi itu mempunyai apa? Titik pusat ya. Titik pusat apa aja? 0,0 dan A, B. Untuk yang titik pusat 0,0 itu tinggal dikalikan saja antara faktor skala matriks, yaitu K0 0K dikalikan dengan apa tadi? Titik awalnya ya, menghasilkan titik bayangan seperti itu. Jadi yang titik pusatnya A, B gimana rumusnya tadi? K0 0K dikalikan dengan X min A, Y min B ditambah dengan A, B seperti itu. Dan mudah-mudahan semuanya bisa.
mengerjakan tes individu yang akan kalian kerjakan sekarang. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Iya, Bu. Ayo, jangan ada yang diskusi. Silakan kerjakan. Jangan kesini. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo, segera diselesaikan. Kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran kita kali ini. Tadi sudah kita lakukan refleksi melalui quizzes di sini. Perasaan kalian itu pada bahagia ya? Alhamdulillah, nggak ada yang sedih, nggak ada yang ngantuk ya. Materi yang belum dikuasain ternyata di sini yaitu paling banyak adalah dilatasi lingkaran ya. Nanti kita akan mengulang kembali berarti di pertemuan berikutnya agar kalian bisa lebih mudah lagi memahami dilatasi lingkaran. Oke, saran kalian menggunakan model pembelajaran yang sama, berarti yang tadi sudah cukup efektif untuk kalian belajar untuk pertemuan berikutnya. Insya Allah mungkin ada metode yang berubah sedikit, tapi tetap dengan model pembelajaran yang sama. Selanjutnya materi yang paling disukain sama kalian itu dilatasi titik dengan pusat dilatasi 0,0. Oke, itu dia tadi demikian refleksi dari pelajaran tentang dilatasi pada hari ini ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan semua LKPD dan tes individu, dan saya perhatikan tadi untuk penilaian sikapnya udah bagus semua, alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya kita setelah dilatasi adalah komposisi transformasi geometri. Jadi nanti merupakan rangkaian dari berbagai transformasi geometri. Bisa jadi dalam satu soal itu kalian harus merefleksikan dan juga mendilatasikan, atau juga malah ditambah dirotasikan gitu. Jadi itu namanya komposisi apa tadi? Transformasi geometri. Ya, oke. Untuk pembelajaran kali ini udah bagus semua, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan ditutup dengan doa ya, bintang. Istiadat. Siap. Habina naqra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim.